Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bun Pagi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi, hindari, tinggalkan kezaliman. Apa sebab? Kezaliman yang kita lakukan adalah kegelapan. Kegelapan di dunia, kegelapan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqu zulma fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Takutlah kalian berbuat zalim. Jangan berbuat zalim. Hentikan berbuat zalim. Hindari berbuat zalim. Karena kezaliman adalah kegelapan. Kegelapan di dunia dan kegelapan di akhirat. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kezaliman atau keburukan, kejahatan yang kita lakukan kepada orang lain itu adalah hutang yang harus kita bayar. Kita akan bayar di dunia dan kita akan bayar nanti di akhirat. Bahasa sederhananya, kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, berbuat jahat, berbuat buruk terhadap orang lain, maka tunggu, Allah akan hadirkan, Allah akan datangkan orang yang berbuat zalim, yang berbuat buruk, yang berbuat jahat kepada kita. Apa sebab? Karena kita sudah berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat buruk kepada orang lain. Dan itulah bentuk dibayarnya kejahatan, keburukan, kezaliman yang kita lakukan. Itu di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Pasti kita akan bayar itu hutang kezaliman. Makanya Nabi mengingatkan kita, hindari, jauhi, hentikan keburukan kita terhadap orang lain. Yang Nabi mengatakan, takutlah kalian berbuat zalim karena kezaliman itu kegelapan nanti di akhirat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan tentang bahwa kezaliman yang kita lakukan atau keburukan atau kejahatan yang kita lakukan ini pasti kita akan bayar di akhirat. Sampai binatang pun, ya, satu binatang berbuat jahat terhadap binatang yang lain, maka nanti Allah akan hadirkan, Allah akan datangkan kedua binatang ini. Untuk apa? Untuk dikisas. Kalau ada satu binatang menyakiti binatang yang lain dan binatang tersebut belum bisa membalas di dunia, nanti Allah akan datangkan kedua binatang ini untuk dikisas, diadili oleh Allah. Yang menyakiti di dunia, kemudian nanti di akhirat akan dibalas dengan yang menyakiti akan disakiti. Barulah tuntas, selesai. Itu binatang. Bagaimana dengan manusia? Rasul mengatakan, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadat lisyatil jalha minasyatil qarna. Benar-benar hak-hak itu pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kapan? Pada hari kiamat. Hingga kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kalau di dalam hidup ini kita pernah mengambil hak seseorang dan belum kita tunaikan, belum kita kembalikan, dan itu merupakan kezaliman, maka nanti di akhirat kita akan dituntut untuk mengembalikan hak tersebut. Baik hak berupa harta, hak berupa harga diri, hak berupa nama baik yang dulu di dunia kita ambil, kita rusak, kita cemarkan, maka nanti di akhirat kita akan bayar semua itu. Maka hati-hati sahabat sekalian, jangan sampai kita berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat zalim terhadap orang lain, lalu kita merasa bebas. Mungkin kita bebas di dunia, tapi ingat, kita pasti akan membayarnya nanti di akhirat. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.